Aplikasi berbelanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Kaskus, dan lain sebagainya udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Bahkan banyak orang di Indonesia yang mulai menggunakannya, apalagi waktu tanggal kembar. Bebas berseluncur, membandingkan harga, dan tidak perlu takut diusir karena toko tutup merupakan kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna e-commerce. Penggunaan e-commerce tidak hanya dilakukan oleh para konsumen, melainkan juga para pelaku usaha seperti pedagang yang berada di lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tapi meskipun dinilai menguntungkan, nyatanya masih banyak sekali para pedagang UMKM yang tidak menggunakan e-commerce. Hari ini bersama saya Marta Anggiti Nuhur dengan nomor induk mahasiswa 19 23 14 029 dari Program Studi Ekonomi Angkatan 2019 akan membahas tentang pengaruh determinasi teknologi dalam bentuk e-commerce terhadap perkembangan UMKM. Kemunculan e-commerce di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1994 yang diprakarsai oleh provider anak bangsa bernama Indonet. Dari situ mulai muncullah berbagai platform belanja online yang juga dibuat oleh anak bangsa seperti Bhinneka dan Kaskus. Namun tahun hitsnya si e-commerce, tahun terkenalnya e-commerce itu baru dimulai pada tahun 2017. Meskipun mulai terkenal ya, mulai hits gitu kan, tapi masih juga banyak orang yang takut atau ragu untuk berbelanja melalui online atau menggunakan e-commerce termasuk saya pada saat itu. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang masih takut. Alasan yang pertama nih, karena takut jika data pribadinya tidak terjaga. Takut nih kalau misalnya tiba-tiba bocor nomor KTP dan lain sebagainya. Yang kedua nih, takut ya, banyak takutnya emang. Yang kedua nih, takut jika ditipu, entah itu ditipu pembeli maupun ditipu pedagangnya. Nah, yang ketiga adalah tidak tahu caranya bertransaksi secara online itu gimana. Dan yang keempat adalah kesulitan untuk melakukan pembayaran karena harus melalui mitra, harus pergi ke minimarket dan lain sebagainya. Nah, dari kelemahan-kelemahan tadi kemudian dievaluasi dan diperbaiki, dicari tuh solusinya gimana. Akhirnya mulai tuh muncul yang namanya payung hukum atau undang-undang untuk mengatur keamanan data pribadi. Kemudian muncul tuh berbagai transaksi atau mungkin berbagai cara pembayaran yang lebih mudah. Bahkan nih ada cara pembayaran yang juga menghindarkan dari yang namanya penipuan. Namanya cash on delivery atau COD. Tinggal ketemu, lihat barangnya oke, deal baru bayar. Bahkan jangkauan pasar dari e-commerce nih sangat menguntungkan bagi UMKM. Nggak cuma jualan dari dalam rumah atau mungkin dari dalam daerah, dalam negeri sekaligus, tapi juga bisa menjangkau ke luar negeri lewat yang namanya ekspor. Bahkan pemerintah nih saatnya menganggap e-commerce ini menguntungkan, pemerintah mengeluarkan sebuah roadmap pada beberapa tahun yang lalu agar UMKM ini mau lebih terdorong, misalnya lewat permodalan untuk UMKM dengan penghasilan sekian. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa hanya 15% UMKM yang menggunakan transaksi online atau e-commerce, sedangkan sisanya tidak menggunakan. Barulah di tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 mulai masuk Indonesia, banyak UMKM yang mulai beralih dari jualan atau berdagang secara offline berubah ke berdagang secara online. Bahkan jumlah dari UMKM yang menggunakan transaksi e-commerce mencapai 90%. Saya sempat melakukan wawancara dengan seorang pedagang UMKM di Temanggung. Dia menyebutkan bahwa para pedagang UMKM di Temanggung itu lebih banyak menggunakan cara secara konvensional atau melalui offline dibandingkan menggunakan transaksi online atau e-commerce. Selain itu mereka merasa nih para pedagang yang melakukan secara konvensional itu keuntungannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang berjualan secara online. Wah, ini bisa jadi tanda tanya nih, kenapa transaksi online yang katanya bisa menjangkau pasar lebih luas karena nggak cuma di dalam Temanggung aja, tapi juga di luar Temanggung malah keuntungannya lebih sedikit. Ternyata jawabannya itu sudah pernah dibuktikan atau dilaporkan oleh Dinas Perindakop Kabupaten Temanggung yang menyebutkan bahwa dari 28.500 unit UMKM di Temanggung, hanya 55 unit UMKM yang paham betul tentang teknologi termasuk tentang e-commerce. Lah ini nih, perlu diperhatikan. Ternyata teknologi e-commerce itu nggak semua UMKM paham. Ternyata mereka mungkin keuntungannya kecil karena penduduknya sendiri juga nggak begitu paham bagaimana penggunaan e-commerce, atau mungkin pedagangnya juga nggak tahu nih
cara yang optimal untuk memanfaatkan e-commerce itu seperti apa sih? Perlu jadi perhatian ya ternyata. Keberadaan e-commerce sebagai sebuah inovasi teknologi itu mengingatkan saya kepada sebuah teori yang diungkapkan oleh Thorstein Veblen tentang determinasi teknologi. Dirinya beranggapan bahwa determinasi teknologi itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan lewat masyarakat dan mendorong terus adanya inovasi. Singkatnya nih, determinasi teknologi itu merupakan sebuah teori yang beranggapan bahwa teknologi itu merupakan penyebab dan faktor pendorong segala perubahan baik di masa depan maupun di masa lalu. Nah, lewat determinasi teknologi itu akan menghadirkan sebuah inovasi teknologi. Kalau tadi yang saya bahas ini sekarang ini itu determinasi teknologinya akan melahirkan sebuah e-commerce sebagai inovasi teknologi. Harapannya lewat e-commerce ini nanti akan mendorong hubungan antara konsumen dan juga pembeli, begitupun sebaliknya. Selain itu diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan pendapatan. Nggak ada salahnya kan ya berdagang secara offline tapi juga berdagang secara online. Wah, cuan dan cuan ya. Hubungan masyarakat dan teknologi itu seperti hubungan sebab akibat, di mana pola kehidupan masyarakat khususnya dalam bertransaksi, berjualan, berkonsumsi itu dipengaruhi dengan jenis dan perkembangan teknologinya juga, nggak cuma interaksi tapi juga tentang transaksi. E-commerce itu bukan sesuatu yang untuk ditakuti, bukan juga sesuatu yang dihindari, melainkan e-commerce itu bisa jadi solusi asalkan kedua belah pihak yaitu konsumen dan pedagang UMKM sama-sama memahami. Akhirnya keuntungan digenggam.